Guys, di video kali ini gue bakal bahas tuntas soal Redmi A5, handphone terbaru dari Xiaomi guys, yang udah rilis di bulan Maret kemarin. FYI, Redmi A5 ini guys adalah seri A terbaru dari Xiaomi yang emang dikenal sebagai line up smartphone Xiaomi paling murah. Jadi kalau kalian lagi nyari handphone Xiaomi nih dengan budget terbatas, nah A series ini bisa jadi pilihan buat kalian bro. Buat lo semua yang lagi ngincer handphone dengan budget 1 jutaan, lo harus banget nonton video ini guys, karena gue bakal kupas tuntas kelemahan dan juga kelebihan dari Redmi A5 ini bro. Oke, pertama-tama kita bakal mulai dari hal-hal yang bikin gua kurang sreg dulu deh. Biar kita tahu ya batasan dari handphone ini guys. Pertama nih, ketajaman layarnya tuh menurut gua di bawah rata-rata banget. Padahal secara resolusi ya, ini di atas kertas sama aja kayak handphone lain di kelasnya bro. Tapi entah kenapa pas dipakai langsung, ini malah kualitas tampilannya tuh kelihatan kurang tajam banget. Pixel-pixelnya tuh lebih gampang kelihatan ya. Jadi bikin teks dan juga icon tuh rasanya agak kasar gitu di mata bro. Terus meskipun layar handphone ini punya fitur auto brightness, tapi entah kenapa tuh sering banget nggak berubah pas gue pindah tempat. Antara tempat yang gelap ke tempat yang terang nih. Malah kesannya tuh kayak nggak ada auto brightness-nya sama sekali bro. Jadi tiap kali gue pindah tempat yang lebih terang ataupun gelap, gue malah harus atur brightness-nya secara manual. Kemudian yang harus lu catat banget ya, Redmi A5 ini tuh layarnya nggak dapet anti gores bawaan. Udahlah gue nggak nemu lapisan pelindung layar dari pabrik apapun kayak Gorilla Glass gitu ya. Tapi di sini juga kita nggak dikasih plastik pelindung layar bawaannya. Jadi nih daripada layarnya kegores ataupun kena baret gitu ya, better kalian langsung kasih aja tempered glass ataupun hydrogel biar lebih aman bro. Lanjut dari sisi softwarenya. Redmi A5 ini guys belum pakai HyperOS, tapi masih pakai Android 15 Go Edition. Tampilan UI-nya sih mirip banget ya, gabungan antara MIUI dan juga stok Android. Jadi looks-nya memang lebih simple nih bro. Buat performanya sih emang lebih enteng ya, tapi minusnya mau nggak mau banyak fitur yang harus dikorbanin nih. Misalkan kalian tuh nggak bisa split screen, nggak ada toko tema, kemudian game turbonya juga nggak ada guys. Bahkan galeri bawaannya pun ini nggak ada. Jadi buat lo semua yang pengen akses galeri, lo harus pakai banget Google Gallery. Terus karena pakai stok Android Go, beberapa aplikasi jadi nggak kompatibel. Beberapa game kayak misalkan Asphalt Legend ataupun NBA 2K itu bahkan nggak muncul pas dicari di Play Store. Menurut gue ini lumayan bakal jadi poin yang kurang nyaman nggak sih guys? Kalau kalian tuh tipikal yang sering nyobain aplikasi baru ataupun game baru. Kemudian fitur kecil yang biasanya ada di handphone Xiaomi dan berguna banget yaitu IR Blaster, ini juga hilang dari handphone ini. Biasanya kan ya, lu tahu kalau Xiaomi tuh rajin banget ngasih IR Blaster di seri entry level mereka. Tapi di Redmi A5 ini sayang banget nggak ada guys. Mau nggak mau jadi kalian tuh nggak bisa pakai handphone nih buat ngejadiin remote TV, AC, dan lain-lain. Terus yang juga harus disayangkan banget, NFC pun absen di handphone ini. Jadi buat kalian yang sering top up e-money ataupun ngecek saldo e-tol langsung lewat handphone, ini bakal jadi kekurangan yang cukup berasa banget. Mau nggak mau, ya lo harus balik lagi nih ke cara lama. Tapi untungnya sensor fingerprint di sini masih ada dan nggak absen. Diletakinnya tuh di sisi samping ya bro. Tapi sepengalaman gue ya selama gue pakai, kadang tuh entah kenapa beberapa kali malah kayak gagal ngebaca gitu bro. Kadang udah kita tempelin nih jari berkali-kali, tapi tetap aja nggak kebuka. Jadi bikin frustasi aja nggak sih kalau kayak gini? Kemudian sensor penting yang sayangnya juga absen di Redmi A5 adalah gyroscope. Bahkan versi virtualnya pun ini nggak dikasih di sini bro. Jadi kalian tuh nggak bisa banget pakai fitur gyroscope buat main game kayak misal PUBG Mobile. Atau buat nikmatin konten yang 360 derajat bro. Next, buat kalian nih yang hobi streaming di Netflix, DRM Wi-Fi-nya itu juga masih L3 ya bro. Jadi resolusinya cuma bisa SD, belum bisa HD ataupun Full HD. Jadi buat kalian nih yang langganan Netflix Premium, hasil gambarnya bakal kurang maksimal banget di sini. Tapi kalau kalian cuma langganan paket yang basic ataupun bahkan nggak langganan Netflix sama sekali, ya nggak bakal ngaruh sih bro. Yang terakhir dari sisi kekurangannya guys, menurut gue pribadi ini positioning dari speakernya. Agak aneh gitu bro. Speaker mononya tuh ada di bagian atas, bukan di bagian bawah kayak handphone lain pada umumnya. Awalnya emang bikin gue kaget sih guys, karena arah suaranya tuh beda gitu. Dan butuh waktu buat adaptasi banget. Keluaran suaranya pun standar lah ya, powernya oke sih, tapi bassnya tuh tipis, sesuai sama kelas dan harganya bro. Sip, kekurangannya sudah guys, sekarang kita bakal masuk ke part yang paling seru, yaitu kelebihan dari Redmi A5 ini. Yang menurut gue pribadi nih, cukup menarik dan patut untuk kita pertimbangkan juga guys.
Pertama-tama kalau kita lihat dari desainnya, menurut gue sih ini keren banget ya untuk handphone kelas entry level. Kamera belakangnya sekarang disusun vertikal dan ada aksen yang menarik banget di frame kameranya. Jadi bikin tampilan tuh kelihatan lebih premium nggak sih guys? Kemudian secara ukuran layar ini lega banget. Ukurannya 6,8 inci, yang menurut gue ini bakal cocok banget lah buat kalian yang sering nonton di handphone ataupun sekedar scrolling sosial media. Selain itu settingan warna di layar juga bisa disesuaikan ya, jadi nggak bikin mata tuh capek meskipun lama-lama ngeliat layar handphone ini. Nah yang bikin gue kaget ya, refresh rate layarnya itu loh guys, udah di angka 120 Hz. Karena di harga sejutaan, ini termasuk langka banget bisa kita temuin. Scrolling aplikasi, kemudian buka-buka menu, sampai main game, itu semua berasa halus pisan berkat refresh rate layarnya ini. Kemudian layar Redmi A5 guys juga udah support yang namanya multi-touch sampai 10 jari. Ini kelebihan yang jarang banget sih kita temuin di handphone sekelasnya. Karena buat main game yang butuh banyak kontrol jari sekaligus, ini jelas jadi nilai plus banget. Sedangkan buat performa sehari-hari kalau kita pakai, Redmi A5 ini juga cukup oke untuk harga 1 jutaan kecil. Ditenagai prosesor Uni-SoC T7250 dengan fabrikasi 12 nanometer, RAM-nya 4GB dan internal storage 128GB. Ngebikin handphone itu bisa ngejalanin tugas harian kayak misalkan chatting, nonton, sampai main game ringan tanpa banyak kendala. RAM-nya juga bisa ditambahin ya secara virtual dari pengaturan kalau kalian butuh, jadi bisa lebih lega nih. Nah yang gue suka juga nih, selain penyimpanan internalnya tuh udah besar, Redmi A5 juga masih dikasih triple slot SIM card. Jadi kalian bisa banget naruh dual SIM card sekaligus plus micro SD nih guys, tanpa harus ngorbanin salah satunya. OS-nya juga ada Android 15 ya, walaupun cuman Go Edition alias versi lightnya, tapi yang gue rasain nih guys, performa sistemnya justru lebih ringan. Multitasking juga jadi lebih lancar ya, dan nggak banyak fitur aneh-aneh yang malah bikin lag. Ya emang sih, tetap nggak sekomplit HyperOS, tapi buat handphone sejutaan, ini menurut gue sih udah lebih dari cukup. Baterainya pun juara banget nih, dengan kapasitas 5200 mAh. Ini tuh termasuk lebih besar ya dari baterai standar yang 5000 mAh di kebanyakan handphone zaman now. Dan karena sistemnya tuh ringan, daya tahan baterainya juga bisa lebih panjang nih. Jadi buat kalian yang sering seharian di luar rumah, gue rasa handphone ini bisa nemenin kalian sampai malam tanpa harus ngecas ulang. Jadi kesimpulannya guys, karena handphone Redmi A5 ini dibanderol dengan harga 1,1 jutaan, jadi memang kalau lu mencari kesempurnaan di handphone ini ya nggak bisa juga gitu bro. Tapi di harga segitu, lu lihat deh, ada banyak banget hal yang masih bisa diandelin. Kalau kalian butuh handphone buat aktivitas ringan, kemudian desain keren, baterainya awet, dan layar lega, gua rasa Redmi A5 ini masih layak banget buat dilirik. Tapi kalau kalian butuh performa gaming berat, kamera jernih, ataupun fitur-fitur canggih, ya mau nggak mau kalian harus beli yang lebih atasnya lagi bro harganya. So, bagaimana menurut kalian guys? Atau mungkin di antara kalian sudah ada yang beli Redmi A5 ini? Langsung aja sharing-sharing. Feels free di kolom komentar, kita diskusi guys. Rasanya seperti apa kalian pakai handphone ini? Bewok pamit. Assalamualaikum.